Perhatian. Kinasi Podcast siap mengudara. Kepada seluruh sahabat Kinasi, harap mendengarkan dengan saksama. Terima kasih. Tuhan memberkati. Kinasi Podcast. Sahabat Kinasi, selamat datang dalam program podcast GPB Jemaat Kinasi. Dan saat ini kita akan berbincang-bincang bersama dengan pelaksana harian Majelis Jemaat GPB Jemaat Kinasi. Program ini untuk mengenalkan kepada warga jemaat terkait dengan job desk apa saja yang dilakukan oleh para PHMJ supaya sahabat Kinasi tahu apa saja pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh para pelaksana harian majelis jemaat. Dan saat ini kita akan berbincang-bincang bersama dengan Ibu Penatua Sarah Ginting. Ibu Penatua Sarah Ginting ini adalah Ketua 1 Pelaksana Harian Majelis Jemaat GPB Jemaat Kinasi yang membidangi bidang pelayanan pelkes. Nah, sekarang tak perlu berlama-lama lagi, mari kita dengar langsung dari narasumber kita. Halo Ibu Sarah. Halo. Apa kabarnya? Kabar baik, sukacita. Ya, Ibu Sarah, kita mau sharing-sharing terkait dengan pelayanan yang Ibu Sarah lakukan sebagai pelaksana harian Majelis Jemaat. Kalau boleh tahu, sudah berapa tahun Ibu Sarah menjabat sebagai pelaksana harian Majelis Jemaat? Ya, jadi kalau kita lihat periode ini dimulai dari 2022 sampai dengan 2025. Jadi satu periode itu 2,5 tahun. Nanti akan berakhir di tahun 2025. Begitu, Pendeta? Iya, Ibu Sarah berarti dari tahun 2022 sampai sekarang Ibu Sarah menjabat sebagai pelaksana harian Majelis Jemaat. Apakah baru satu kali ini saja atau di periode sebelumnya Ibu Sarah sudah pernah menjabat sebagai pelaksana harian Majelis Jemaat? Betul, Ibu Pendeta. Saya yang kedua ini, periode yang kedua. Oh, berarti Ibu Sarah sudah dua periode menjabat sebagai pelaksana harian Majelis Jemaat. Apakah hanya membidangi pelkes saja atau di periode sebelumnya pernah membidangi bidang yang lain? Jadi di periode sebelumnya saya juga masih tetap di bidang pelkes, pelayanan dan kesaksian, dan dilanjutkan di periode ini. Oke, Bu Sarah. Terima kasih Bu Sarah. Nah, kalau berbicara tentang pelkes, berarti bolehkah Bu Sarah menceritakan kepada kami semua pendengar podcast ini apa saja yang Ibu Sarah pahami tentang pelayanan-pelayanan pelkes? Ya, jadi kalau pelkes itu jika kita lihat dari tata gereja itu masuk dalam peraturan pokok nomor 2 tentang majelis jemaat, khususnya pasal 10 tentang pembagian tugas PHMJ, khususnya nomor 2 dan nomor 3. Jadi ketua 1 itu membidangi pelayanan dan kesaksian. Pelkes itu disingkat dari kata pelayanan dan kesaksian, mencakup bidang pengembangan dan penatalayaan pos pelkes. Yang kedua adalah PMKI. PMKI itu adalah singkatan dari pemberdayaan masyarakat kota dan industri. Lalu ada juga diakonia, ada unit penanggulangan bencana, sekarang namanya UPB. Lalu ada juga Satgas penanggulangan bencana. Itu pembagian tugas dari bidang pelkes. Oke, itu kalau misalnya berbicara tentang pelkes dalam kerangka tata gereja ber-GPIB. Nah, sekarang bagaimana pelayanan pelkes yang sudah terjadi di GPB Jemaat Kinasi? Ya, terima kasih Ibu Pendeta. Jadi kalau untuk GPIB Kinasi, pelkesnya sendiri terdiri dari pelayanan kesehatan. Itu biasa terjadwal sekali sebulan, ya, dilayani oleh dokter secara bergantian. Kita punya 2 dokter. Yang pertama adalah Dokter Shirley sebagai penanggung jawab, lalu ada Dokter Adi. Nah, kedua dokter ini bergantian. Jadi satu dokter itu melayani sekali dalam 2 bulan.
Juga ada beberapa tenaga medis. Tenaga medis ini membantu kerja dari Dr. Sherly dan Dr. Adi. Perlu Ibu Pendeta dan pendengar sekalian ketahui bahwa kita ini, Yayasan Kesehatan kita sudah masuk di Majelis Sinode. Jadi kita sudah mandiri secara organisasi, kita ada di Majelis Sinode dengan mendapatkan SK dari Majelis Sinode. Lalu kita juga melayani bidang diakonia. Diakonia itu ada dua, Ibu Pendeta. Yang pertama adalah tunai. Tunai itu diberikan sebesar 150.000 kepada para lanjut usia, persekutuan kaum lanjut usia. Diberikan 150.000 tadi, diberikan itu biasanya di minggu kedua. Juga ada natura. Natura itu besarannya sekitar 100 sampai 150.000, bisa berupa beras, pokoknya bahan-bahan sembako, sehingga bisa menolong warga jemaat yang dalam tanda kutip yang membutuhkan. Dan tidak semua mendapatkannya, diprioritaskan adalah kepada janda, duda, dan yang memang dalam tanda kutip berkekurangan. Lalu kita juga punya komisi duka. Komisi duka ini kita menjalin kerjasama juga dengan yayasan di luar daripada GPIB, yaitu Dana Kami. Mereka sudah melayani kita sudah beberapa tahun dan terus sampai saat ini. Yang ada, beberapa jemaat kita mengikuti kegiatan itu dengan layanan yang diberikan dari kelas. Jadi tergantung kelas, ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Tentunya ini sesuai dengan kriteria, maka yang didapatkan pun pasti berbeda. Misalnya petinya, ukuran dan lain sebagainya sesuai dengan kelasnya. Lalu untuk GPIB Kinasi sendiri, kita menggalang dana, yaitu yang disebut dengan dana Golgota. Itu ada iurannya, Ibu Pendeta. Iurannya itu 20.000 per kakak per bulan. Jadi kalau satu keluarga itu ada 4 orang misalnya, maka hanya 5.000 per jiwa. Jadi sangat murah sebenarnya. Ada manfaat yang mereka dapatkan, yaitu ketika warga jemaat kita dijemput kepastian, maka yang masuk anggota akan memperoleh dana sebesar 5 juta. 5 juta ini tentu sangat dibutuhkan kepada orang yang berduka ketika dia harus mencari tempat pemakaman dan lain sebagainya. Jadi GPIB Kinasi itu sudah memikirkan ketika ada yang berduka, dia cukup tenang, hanya meratap, menangis, yang lain sudah dikerjakan oleh komisi duka. Lalu ada satu lagi, Ibu Pendeta, ada namanya unit penanggulangan bencana. Unit penanggulangan bencana ini dulu masuk dalam krisis center, tetapi ketika PST di Medan dirubah menjadi namanya unit penanggulangan bencana. Mereka banyak sekali mengerjakan hal-hal yang perlu untuk ketika kita mengalami bencana. Bencana itu tidak bisa kita duga, tapi bisa saja terjadi seketika dan kita punya itu. Itu saja, Ibu Pendeta. Iya, terima kasih Ibu Sarah untuk sharingnya. Artinya GPB Jemaat Kinasi dalam hal ini bidang Pelkes sudah melakukan pelayanan, bukan hanya dari satu pelayanan saja, tapi sudah melakukan beberapa pelayanan. Betul. Dari kesehatan, duka, diakonia, berbagi dengan anggota jemaat yang membutuhkan. Nah, terima kasih Bu Sarah. Kira-kira menurut Bu Sarah selama berpelayanan sebagai ketua 1 bidang Pelkes, kira-kira kesulitan apa yang Bu Sarah jumpai? Sebenarnya sih nggak sulit ya. Hanya ketika pandemi melanda Indonesia, khususnya
kita juga mengalami krisis itu GPIB Kinasi, tenaga atau sumber daya manusia sangat dibutuhkan. Di samping itu kita juga masih minim dengan peralatan untuk menolong. Karena ketika terjadi pandemi itu ketakutan sangat mencekam. Tetapi saya lihat bagaimana anggota daripada komisi ini sangat sungguh-sungguh untuk melayani. Bahkan ketika tidak ada baju yang untuk mereka harus hadapi ketika masa pandemi itu, mereka menggunakan dengan yang sederhana, dengan jas hujan. Coba Ibu Pendeta bayangkan, jas hujan yang murah pun mereka gunakan, yang penting bisa menolong. Itu saja sebenarnya kami sangat tercekam ketika ada warga jemaat kami yang meninggal, lalu kita ditelepon sementara yang lain memang juga dalam keadaan kondisi yang mencekam, mereka tetap melakukan itu. Itu saja sih yang paling sulit. Iya, ternyata dampak dari pandemi COVID itu masih sangat terus membawa sebuah dampak yang membuat tidak nyaman bagi semua elemen manusia, termasuk dalam hal ini ketika Pelkes melakukan pelayanannya terhambat juga oleh virus COVID ini. Betul sekali. Iya, Ibu Sarah, kalau tadi kita sudah berbincang-bincang terkait dengan Ibu Sarah sudah menceritakan bagaimana pelayanan Pelkes, dan saat ini kita sudah mulai ada di titik bahwa bolehkah Ibu Sarah menceritakan bahwa apa sih yang akan Ibu Sarah sampaikan, kesan dan pesan Ibu Sarah itu selama menjadi ketua satu, supaya nantinya misalnya nih kalau misalnya ada yang menggantikan Ibu Sarah sebagai ketua satu, mereka sudah bisa dapat gambarannya dari saran-saran, dari kesan-kesan yang Ibu Sarah bisa sampaikan. Baik, Ibu Pendeta, sebenarnya kita sudah punya sistem, tinggal menjalankan saja. Saat ini semua itu juga sudah dituangkan dalam program kerja dan anggaran. Semuanya sudah detail di sana dijelaskan. Siapapun nanti yang menjadi ketua satu yang membidangin Pelkes, maka dia tinggal mengikuti alur yang sudah ada. Jadi sangat jelas apa yang sudah dikerjakan oleh saya, jika diteruskan pun nanti sudah tercatat semua di dalamnya. Jadi tidak usah ragu untuk menjadi ketua satu karena sistem sudah jalan. Kita cuman butuh kemauan, integritas, juga komitmen. Ketiga itu ketika ada pasti semua jalan. Apalagi yang saya alami 2 periode ini, orang-orang yang duduk di bidang ini, di komisi ini sangat loyal, ya. Kalau kita lihat misalnya kedukaan itu rata-rata orangnya sudah tua, Ibu Pendeta. Bahkan ketika kita menyampaikan informasi di grupnya saja, mereka cepat sekali bergerak. Artinya pelayanan itu sudah mendarah daging bagi mereka, tidak lagi menjadi hambatan, tapi bagaimana supaya bisa menolong orang. Karena kita tahu, Ibu Pendeta, gereja itu adalah tempat yang bisa menjembatani orang yang susah dengan orang yang berlebih. Jadi orang yang berlebih memberikan kepada gereja, lalu gereja menyalurkannya kepada orang-orang yang susah. Dan itu sangat dilakukan oleh bidang Pelkes. Dan kami juga boleh menyampaikan, Ibu Pendeta, bahwa selama ini tidak pernah berkekurangan ketika kita memberi. Jadi kami menganggarkan misalnya dalam 1 tahun anggaran itu 71 juta untuk duka. Tapi yang dapat lebih dari itu gitu. Jadi tidak pernah yang namanya orang yang berduka ketika dia berduka uang tidak ada. Ada. Jadi
itulah pelayanan yang bisa saya share. Jangan takut untuk memberi, dan yang berkekurangan juga jangan takut bahwa dia lemah, pasti akan ditopang oleh yang kuat. Ya. Oke, terima kasih Bu Sarah untuk sharing-sharingnya. Jadi intinya bahwa siapapun nantinya yang akan terpilih, karena Ibu Sarah sudah, kalau tadi saya tidak salah menangkap, Ibu Sarah sudah 2 periode. Betul. Artinya bahwa bersiap-siaplah para presbiter yang mendengar podcast ini untuk mempersiapkan diri menggantikan posisi Ibu Sarah di Ketua 1. Tidak perlu takut, karena pelayanan Pelkes sudah ada sistemnya yang sudah dirancang bersama dengan komisi dan akan terus dilanjutkan oleh siapapun nantinya Ketua 1. Jadi tidak usah perlu menolak ya Ibu Sarah ya ketika ditunjuk nanti dipilih dalam pemilihan pelaksana harian majelis. Setuju Ibu Pendeta. Yang mungkin saya bisa share juga supaya jangan takut ketika menjadi pejabat gereja. Ada beberapa hal mungkin yang bisa saya share. Pengalaman yang saya dapat ketika saya menjadi pengurus pelaksana harian, bukan pengurus ya, pelaksana harian majelis jemaat. Yang pertama adalah sukacita, ya. Ketika kita melakukan apa yang baik, maka kita merasa bersukacita. Lalu poin kedua, kita butuh kerendahan hati, ketulusan, kesabaran, dan kesetiaan. Ketika 5 poin itu kita kerjakan, maka pelayanan akan jalan dengan baik. Iya, terima kasih Ibu Sarah. Ada 5 poin yang disampaikan oleh Ibu Sarah yang menguatkan kita, dan itulah mungkin berkat yang didapatkan oleh Ibu Sarah selama melaksanakan tugas sebagai pelaksana harian majelis jemaat. Oke, terima kasih Ibu Sarah untuk waktunya, untuk kesempatannya berbincang-bincang bersama dengan podcast GPB Jemaat Kinasih. Semoga kita bisa berjumpa di lain waktu lagi. Terima kasih untuk segala informasi-informasi yang telah disampaikan. Sahabat Kinasih, demikian podcast kita pada saat ini. Semoga podcast ini bermanfaat untuk setiap kita yang mendengarkannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya bersama dengan Sekretaris 1 Penatua Sri Murdini. Saya Pendeta Carolina pamit undur diri. Sampai jumpa di lain waktu.